Baik, silahkan Mbak Marfuah untuk menyampaikan presentasinya dan mungkin kita bisa saling mengkritisi satu sama lain. Silakan Mbak Marfuah. Terima kasih. Bentar, saya izin share screen ya. Oke, Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ini izin off cam aja apa gimana? Ikut aja. Kita mau on cam, oke. On cam atau off cam? Ikut aja. Mungkin presenter yang Oh ya, sebentar. Oke. Sebelumnya, suara saya terdengar nggih? Oke, terdengar Mbak. Ya, makasih Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai presenter akan menyampaikan tentang teorema fundamental homomorfisme. Nah, sebelum bentar. Baik. Ya. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke saya akan menyinggung sedikit terkait materi homomorfisme group. Jadi, di sini homomorfisme group itu definisinya adalah misalkan G dengan operasi star dan misalkan G dengan operasi bundaran dan G aksen dengan operasi star masing-masing merupakan sebuah grup. Suatu pemetaan Pi dari grup G dengan suatu pemetaan Pi dari grup G ke grup aksen itu disebut homomorfisme grup jika memenuhi aturan Pi A bundaran B sama dengan Pi A star Pi B, di mana untuk setiap AB-nya anggota dari G. Nah, untuk contohnya, yang di sini dalam sebuah grup Z dengan operasi penjumlahan, grup Z itu bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, didefinisikan pemetaan adalah suatu pemetaan, di mana Pi adalah suatu pemetaan dari Z ke Z, dengan Px sama dengan 2X. Dan untuk setiap X anggota Z. Nah, kita akan membuktikan apakah P itu merupakan homomorfisme grup. Langkah yang pertama, kita akan mengambil sembarang dua elemen di Z. Saya ambilnya itu bilangan X dan Y yang berada di Z. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa P X ditambah Y sama dengan Px ditambah Py, sesuai dari definisi yang tadi. Di sini, jadi operasi di sebelah kiri berbeda dengan operasi di sebelah kanan, seperti itu. Karena di sini tadi, operasinya sama, operasinya di sini Z dengan operasi penjumlahan. Tetapi di sini Px ditambah Y sama dengan Px ditambah Py. Nah, karena tadi kita ambilnya dua buah bilangan X dan Y-nya berada di Z, maka akan kita peroleh Pi X ditambah Y itu Pi-nya tadi didefinisikan bahwa Px itu 2X. Maka Pi-nya tadi kita substitusi 2,
dan X-nya itu kita substitusi X ditambah Y. Ini. Nah, ketika 2X ditambah Y ini tadi petanya adalah 2X ya, maka 2X ditambah Y itu menjadi 2X ditambah 2Y. Sesuai dengan definisinya tadi, Px sama dengan 2X, maka Px ini kita ganti dengan 2X kita ganti dengan Px, dan 2Y kita ganti dengan Py. Maka Px ditambah Py. Jadi terbukti bahwa Pi itu adalah suatu homomorfisme grup, di mana Px ditambah Y itu sama dengan Px ditambah Py. Nah, kemudian yang berikutnya ada image dan kernel. Definisi dari image dan kernel itu, misalkan G dan G aksen masing-masing merupakan suatu grup, dan Pi adalah suatu homomorfisme dari G ke G aksen. Nah, yang pertama, kernel dari Pi itu akan dinotasikan ker Pi, di mana ker Pi itu didefinisikan sebagai ker Pi sama dengan himpunan X anggota G, sedemikian sehingga Px sama dengan E aksen. Dengan E aksennya adalah elemen identitas yang berada di G aksen. Seperti itu. Kemudian yang kedua, rings atau image itu daerah kawan ya. Itu akan dinotasikan dengan impi. Impi itu didefinisikan sebagai impi sama dengan himpunan Y anggota G aksen, demikian sehingga Y sama dengan Px, di mana X anggota G. Untuk contohnya, itu berikut. Dalam suatu grup Z dengan operasi penjumlahan, saya gunakan yang tadi, Z dengan operasi penjumlahan, itu telah diketahui bahwa Pi suatu pemetaan dari Z ke Z, di mana definisinya adalah Px sama dengan 2X untuk setiap X anggota Z. Itu merupakan suatu homomorfisme grup. Tadi sudah dibuktikan ya. Nah, sekarang kita akan menentukan image dan kernelnya. Dengan menggunakan definisinya tadi, ker Pi adalah himpunan X anggota G, sedemikian sehingga Px sama dengan E aksen. Itu definisinya. Nah, ketika di sini, maka akan menjadi ker Pi sama dengan adalah himpunan A. Jika saya ambil bilangannya itu A yang berada di Z. Demikian sehingga Pi A itu akan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tadi pemetaannya adalah dari Z ke Z, di mana elemen identitas dari bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah 0. Itu. Jadi kernel Pi dari A itu sama dengan 0. Kemudian ketika dioperasikan lagi, Pi A tadi definisinya adalah Px sama definisinya 2x. Jadi kalau di sini kita ambil bilangan Pi A, maka menjadi 2A. Nah, ini menjadi himpunan A anggota Z, demikian sehingga 2A sama dengan 0. Nah, karena 2A ini sama dengan 0, sedangkan ini adalah sebuah operasi 2A ini perkalian ya, jadi 2A itu kan, 2A ini kan 2A sama dengan 0 sesuai definisi. Nah, sedangkan tadi A itu anggota Z, berarti 2A ini juga berada di Z. Itu. Jadi ini menjadi A anggota Z, sedemikian sehingga A sama dengan 0. Itu. Jadi karena A sama dengan 0, maka kernel dari Pi itu ya 0 itu sendiri. Itu. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari image. Image dari Pi tadi didefinisikan image Pi sama dengan Y anggota G aksen, demikian sehingga Y sama dengan Px, di mana X anggota G. Nah, di sini saya ambil sebuah bilangan, yaitu B yang berada di Z, di mana B itu akan sama dengan Pi A, seperti itu. Di B anggota Z, demikian sehingga B sama dengan Pi A, di mana A itu anggota dari Z. Karena Z yang ini, Z yang kiri, yang depan, seperti itu. Nah, karena tadi
kita ambil bilangannya B sama dengan PA. Nah, PA tadi sesuai dengan definisi ini akan menjadi 2A. Berarti B sama dengan 2A. Nah, setelah dioperasikan nanti akan menjadi himpunan B anggota Z sedemikian sehingga B sama dengan 2A, di mana A anggota Z. Nah, karena di sini B sama dengan 2A, berarti B yang depan ini bisa saya tarik ke depan, maka B itu anggota bilangan bulat Z, dan 2A juga anggota bilangan bulat Z. Maka 2A anggota Z, demikian sehingga A anggota Z. Jadi ketika ini menjadi 2Z atau bilangan genap, seperti itu. Anggota dari image P adalah 2Z, bilangan genap, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang sifat-sifat homomorfisme. Misalkan G dan G aksen masing-masing adalah sebuah grup dan P adalah suatu homomorfisme dari G ke G aksen. Maka sifat yang pertama, PE sama dengan E aksen, di mana E dan E aksen itu berturut-turut adalah elemen identitas dari G dan G aksen. Kemudian yang sifat kedua, PA inverse sama dengan PA diinverskan. PA inverse itu. Untuk setiap A anggota G. Kemudian sifat yang ketiga, kernel P merupakan subgrup normal dari G. Dan yang keempat, image P merupakan subgrup dari G. Nah, yang berikutnya saya akan masuk ke jenis-jenis homomorfisme. Definisinya itu seperti tadi ya, misalkan G dan G aksen masing-masing sebuah grup dan P suatu homomorfisme G ke G aksen, maka homomorfisme P disebut epimorfisme itu jika P adalah suatu pemetaan yang surjektif, di mana pemetaan surjektif itu adalah image P sama dengan G aksen. Kemudian yang kedua, homomorfisme P itu akan disebut monomorfisme jika P merupakan pemetaan yang injektif. Dan yang ketiga, sifat ketiga, homomorfisme P itu akan disebut isomorfisme jika P adalah monomorfisme dan epimorfisme. Nah, kemudian dari sebuah grup G itu akan dikatakan isomorf dengan G aksen yang dinotasikan seperti ini, G isomorfisme dengan G aksen. Jika terdapat isomorfisme P dari G ke G aksen atau sebaliknya. Homomorfisme dari grup G ke grup G itu sendiri akan disebut sebagai endomorfisme. Dan endomorfisme yang bijektif itu akan disebut dengan automorfisme. Itu. Kemudian saya akan masuk ke teorema fundamental homomorfisme. Sebelum masuk ke teorema fundamental homomorfisme, itu ada beberapa teorema yang sebagai pembangun teorema fundamental tersebut. Nah, yang pertama itu teorema isomorfisme natural atau kanonik. Jika P adalah suatu pemetaan dari G ke G aksen yang merupakan sebuah homomorfisme dengan kernel H dan G per H adalah himpunan semua koset-koset kiri dari H, maka mu memetakan dari G per H ke PG dengan definisi mu AH sama dengan PA adalah suatu isomorfisme. Jadi kita akan membuktikan teorema isomorfisme natural ini. Di sini sudah diketahui bahwa P adalah suatu homomorfisme. Nah, karena di sini sudah homomorfisme, berarti P ini sudah merupakan sebuah pemetaan. Artinya sudah memenuhi syarat well defined. Jadi syarat tersebut kita anggap sudah dipenuhi dan kita akan memenuhi syarat yang lainnya, yaitu ada syarat homomorfisme, syarat injektif, dan syarat surjektif. Nah, untuk syarat yang pertama itu homomorfisme. Seperti di awal tadi, P A bundaran B sama dengan PA star PB, seperti itu kan. Nah, berarti di sini yang akan kita buktikan adalah mu AH BH, ya, mu AH BH sama dengan
mu ABH. Kenapa ini menjadi mu ABH? Karena di sini ada pada materi koset kemarin itu mu AH AHBH ini akan menjadi ABH. Kalau tidak salah dengan operasi pergandaan koset. Jadi ini dengan operasi pergandaan koset, maka mu AHBH itu akan menjadi mu ABH. Nah, karena tadi mu ABH ini di sini ya, sesuai dengan definisi ini, mu AH sama dengan PA. Nah, berarti di sini mu ABH itu akan sama dengan PAB, seperti itu. Nah, karena PAB ini ketika kita operasikan, kita petakan, ini akan menjadi PA, PB. Nah, karena ini PA, PB, maka ini akan sama dengan PA, tadi kita ganti dengan mu AH, berarti di sini mu AH, PB kita ganti dengan mu BH. Maka di sini mu AHBH akan sama dengan mu AH, mu BH. Itu. Kemudian yang berikutnya uji injektif, sifat injektif ya. Jadi di sini misalkan kita ambil AHBH anggota G per H dengan mu AH sama dengan mu BH, yaitu ini akan memenuhi PA sama dengan PB. Nah, menurut teorema, jika P sebuah pemetaan dari G ke G aksen adalah homomorfisme dan H adalah kernel H sama dengan kernel P dan PA sama dengan PB untuk setiap AB anggota G, maka akan berlaku AH sama dengan BH dan HB sama dengan HA, seperti itu. Nah, pada teorema ini dia akan berlaku AH sama dengan BH. Jadi sifat injektif ini dipenuhi, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada uji surjektif. Nah, misalkan ini adalah sebuah Y itu anggota dari pi G, di mana misalkan Y anggota dari pi G, maka Y sama dengan Px. Nah, untuk X anggota dari G. Dengan mengambil XH, berarti ini koset kiri ya, XH anggota G per H, maka akan berlaku mu XH sama dengan Px sama dengan Y. Kenapa? Karena tadi definisinya adalah mu AH sama dengan PA. Nah, berarti kalau kita ambilnya XH, maka menjadi mu XH sama dengan Px, yang mana Px tadi adalah Y. Nah, jadi sifat surjektif itu dipenuhi, seperti itu. Maka dengan demikian, Pi adalah suatu isomorfisme. Nah, yang berikutnya ada sebuah teorema. Jika H adalah subgrup normal, dari grup G, maka delta dari G ke G, delta adalah sebuah pemetaan dari G ke G per H dengan delta A sama dengan AH. Untuk setiap A anggota G adalah sebuah homomorfisme dengan kernel H. Kita akan membuktikan teorema ini. Nah, yang akan kita buktikan apakah si delta ini adalah suatu homomorfisme jika diketahui sebuah dengan kernelnya H, seperti itu. Jadi, kita ambil permisalan AB anggota dari G, maka di sini akan berlaku delta AB sama dengan ABH. Nah,
ABH ini dengan operasi tadi, kalau kalau dari yang sebelumnya tadi AHBH itu menjadi ABH dengan pergandaan koset, maka di sini kita ubah ya, ABH ini akan kita uraikan menjadi AHBH. Nah, karena AHBH ini itu AH definisinya tadi adalah delta A. Nah, BH maka ini akan menjadi delta B. Jadi delta AB itu sama dengan delta A delta B. Seperti itu. Maaf. Nah, dengan demikian si delta ini akan terbukti bahwa dia homomorfisme. Nah, lebih lanjut lagi kita akan mencari kernelnya. Apakah kernel dari si delta ini apakah H? Seperti itu. Nah, dari kernel tadi, dari definisi kernel tadi, di mana X anggota G sedemikian sehingga Px sama dengan tadi ya anggota dari hanya gitu. Berarti kayak Ika. Berarti kalau di sini dia menjadi kernel delta sama dengan himpunan X anggota G demikian sehingga delta X sama dengan H. Nah, karena di sini tadi definisinya adalah delta A sama dengan AH, maka di sini saya ambil delta X itu adalah XH seperti itu. Nah, X anggota X himpunan X anggota G sedemikian sehingga XH sama dengan H. Nah, karena XH ini berada di H, maka X ini anggota dari H, seperti itu. Nah, ini ketika dioperasikan akan menjadi himpunan X anggota G sedemikian sehingga X anggota H, seperti itu. Nah, karena X anggota H, maka kernel dari delta ini adalah elemen yang berada di H itu sendiri, seperti itu. Mau nanya Mbak Merpuah, Iya, Mbak. Gimana? itu yang untuk kernel delta itu Mbak, tuh kan himpunan X anggota G, di mana delta X sama dengan H itu kok bisa sama dengan H, Mbak? Iya, ini maaf, karena tadi yang definisi tadi Bu, benar. Di mana ya? Nah, di sini kernel itu kan akan sama dengan identitasnya ya tadi. Kernel P itu kan himpunan X anggota G, sedemikian sehingga Px sama dengan E aksen. Nah, E aksennya ini kan elemen identitas dari G aksen yang belakang. Nah, kalau di sini tadi, maaf. Nah, kalau di sini berarti elemen identitas dari Dari G, dari G per H ini, H itu sendiri. Kalau tidak salah ini dibahas di topik sebelumnya ya, subgroup normal atau apa itu ya? Maaf, Mbak. Ya, Izin gimana, Mbak? bertanya Mungkin tadi bisa kan membantu. katanya tadi saya kurang masih paham ya. Itu tadi kan katanya delta X sama dengan H. Karena paha, karena katanya itu identitas. Sedangkan di teorema itu kan jika H adalah subgrup normal dari grup G. Jadi bagaimana kita mengetahui kalau H itu merupakan identitasnya? Bentar ya, Mbak.
Malah hilang Mbak marfu'ah ya. Sinyalnya buruk kayaknya. Iya, apa subgrup normal itu identitas ya? Kalau menurut penjelasannya Mbak Marfuah tadi mengikuti pengertian dari Cornell-nya, berarti subgrupnya itu merupakan identitas. Kalau mengikuti itunya, yang penjelasan dari Mbak Marfuahnya. Cuman kalau dilihat pun dari pengertian dari Cornell-nya, tidak hanya menyebutkan bahwa subgrup itu sebuah identitas. Bisa sama dengan H tadi ya, kernelnya. Karena dari contoh kernel yang pertama aja, itu kan kernel P sama dengan X elemen G, di mana Px-nya sama dengan E-aksen. Dengan E-aksen merupakan elemen katanya. Tapi pas di ininya, di teorema itu muncul bahwa Px sama dengan H. Ada memang sifat dari homomorfisme itu kalau kernel suatu fungsi di homomorfisme itu merupakan subgrup dari G, dari grup yang pertama. Berarti H. Lihat di sifat homomorfisme, kayaknya di buku ibu itulah. Makanya Px dia sama dengan muncul H-nya. Iya, mungkin itu yang buat Mbak Marfuah sama dengan Hamastikan aja tadi lo Mbak. Terus Mbak bertanya lagi kan, terus apakah, jadi nanti kalau misalnya muncul lagi soal apakah itu selamanya subgrupnya untuk corner itu adalah identitas? Halo, putus-putus Mbak. Maaf ya Mbak, tadi terlempar sinyalnya. Mbak, aman-aman. Iya. Mas. Mungkin Ya. ada yang mau membantu atau yang sudah belajar mungkin. Kalau pemahaman saya yang tadi itu kalau sepemahaman saya itu ya karena di sini sudah ditentukan bahwa H itu sebuah subgrup normal. Jadi kalau dia sudah subgrup normal, nanti tolong diluruskan ya pemahamannya. Itu mungkin bisa dianggap bahwa elemen identitasnya itu berada di H karena H itu sudah terdefinisi subgrup normal. Mungkin seperti itu. Atau mungkin yang kemarin membahas tentang subgrup normal nanti bisa meluruskan pemahaman saya. Itu. Bagaimana Mbak Mas semuanya? Ini dilanjutkan lagi atau bagaimana? Langsung lanjutkan. Nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung bertanya nggih. Ya, Mbak. Mbak, lanjut aja. Oh iya. Nah, pada pembahasan selanjutnya itu tentang teorema utama homomorfisme atau yang sesuai judul berarti dia adalah teorema fundamentalnya. Nah, di sini jika P sebuah pemetaan dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme dengan kernel H, maka mu didefinisikan, mu itu memetakan G per H ke pi G, itu. Di mana mu itu sendiri itu didefinisikan bahwa mu AH sama dengan pi A. Nah, mu AH sama dengan pi A ini adalah suatu isomorfisme. Nah, jika delta itu memetakan dari G ke
G per H adalah suatu homomorfisme dengan delta A sama dengan AH, maka masing-masing untuk setiap A anggota G itu dapat dituliskan mu A sama dengan akan dituliskan pi A sama dengan mu delta A gitu. Nah, untuk pembuktian dari teorema ini karena tadi sebelumnya kita sudah ditunjukkan ya bahwa mu itu adalah isomorfisme dari slide yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian dan delta itu juga suatu homomorfisme. Maka yang akan kita tunjukkan sekarang adalah bahwa setiap A anggota G itu dapat dituliskan menjadi pi A sama dengan mu delta A. Gitu. Nah, jika kita ambil sebuah elemen A yang berada di G, itu akan berlaku seperti definisi tadi, pi A itu akan sama dengan mu AH. Kenapa mu AH? Karena di sini tadi ya, ini delta A itu sama dengan AH, dan kita ambil A itu anggota G, seperti itu. Dan AH ini adalah sebuah koset kiri, seperti itu. Nah, ini setelah dioperasikan lagi, AH itu menjadi delta A. Jadi ini menjadi mu delta A. Nah, karena mu delta A ini awalnya adalah setelah dioperasikan, maka dia akan menjadi sebuah peta, di mana dapat dituliskan menjadi mu delta A secara langsung. Nah, sehingga pi sama dengan mu delta dengan semua domain itu berada di G. Itu. Nah, dari dua teorema utamanya tadi, teorema utama dan teorema sebelumnya tadi, itu akan menunjukkan bahwa homomorfisme pi dapat difaktorkan, di mana faktornya tadi menjadi ini ya, pi sama dengan mu delta. Nah, untuk deltanya itu adalah sebuah homomorfisme, dan mu adalah homomorfisme satu-satu dengan pi G. Itu. Jadi kalau kita ambil sebuah hubungan, jika terlibat di sini itu menjadi G itu dipetakan ke GH. Nah, grup G ini juga dapat dipetakan ke pi G. Nah, ini akan menghasilkan G per H memiliki peta ke pi G. Seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan jenis dari homomorfisme, itu yang merupakan homomorfisme adalah G per ini. Ini dari G ke GH ini adalah homomorfisme. Kemudian dari G ke pi dari G ke pi G itu akan disebut menjadi epimorfisme. Dan selanjutnya jika dari G per H yang terbentuk tadi, dari G per H dipetakan ke pi G, ini yang akan disebut dengan isomorfisme. Nanti akan isomorfisme lebih lanjut ya, akan dibahas di pertemuan selanjutnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh, mungkin akan lebih jelasnya. Nah, kesimpulannya dulu dari teorema utama homomorfisme ini dapat disimpulkan bahwa setiap homomorfisme dengan domain grup G itu akan memberikan grup faktor G per H. Dan setiap grup faktor G per H itu akan memberikan homomorfisme dari G ke G per H. Nah,
Nah, ini untuk contohnya. Di sini diketahui ada sebuah grup faktor Z dengan bilangan bulat Z dengan operasi modulo 4 dikalikan dengan bilangan bulat Z dengan operasi modulo 2 Z2 per himpunan 0, maaf bukan kosong ya, itu dikalikan dengan Z2 adalah sebuah grup abelian yang dibangun secara hingga. Nah, pemetaan dari proyeksi Pi itu dipetakan Z4 kali Z2 ke Z4. Seperti itu. Nah, definisi dari Pi itu sendiri sebagai berikut, yaitu Pi 1 X, Y sama dengan X adalah sebuah epimorfisme. Dengan kernelnya adalah himpunan 0 dikalikan dengan Z2. Nah, menurut teorema utama homomorfisme, Z4 kali Z2 per himpunan 0 dikali Z2 adalah isomorfisme dengan Z4. Seperti itu. Nah, hubungan dari ini itu dapat ditunjukkan sebagai berikut. Kalau tadi yang depan adalah G, maka yang di sini yang paling depan adalah Z4 kali Z2. Z4 kali Z2 ini akan dipetakan ke Z4 kali Z2 per himpunan 0 kali himpunan kali Z2. Di sini nanti homomorfismenya di sini. Kemudian dari Z4 kali Z2 akan dipetakan ke Z4. Ini epimorfismenya di sini. Ini. Dan kemudian dari Z4 kali Z2 per himpunan 0 kali Z2 itu akan dipetakan ke Z4. Di sini isomorfismenya. Nah, untuk penyelesaiannya di slide selanjutnya. Nah, ada penjelasan proyeksi Pi1 yang merupakan epimorfisme dengan kernel himpunan 0 kali Z2. Epimorfisme adalah homomorfisme yang surjektif. Gitu. Jadi di sini kita akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa setiap elemen itu berada di Z4. Elemen yang berada di Z4 itu memiliki pasangan dengan elemen yang berada di Z4 kali Z2. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu ya bahwa Z4 adalah operasi bilangan bulat modulo 4, di mana Z4 itu terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk Z2 adalah operasi bilangan bulat modulo 2, yaitu anggotanya 0 dan 1. Maka ketika kita kalikan Z4 kali Z2, maka ini himpunannya menjadi 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 2,0, 2,1, 3,0, dan 3,1. Sesuai definisi bahwa tadi Pi itu X, Y seperti itu. Nah, dengan definisi tadi Pi1 X, Y sama dengan X, maka bisa kita ambil permisalan di sini. Jika kita ambil 0,0 dan 0,1 itu dipetakan oleh Pi1, maka ini akan dipetakan ke 0. Seperti itu. Nah, kemudian dari 1,0 dan 1,1 oleh Pi1 ini dia akan dipetakan ke 1. Kenapa? Karena X-nya tadi kan ini yang berada di depan ini. X-nya yang 1,0 dan 1,1, X-nya adalah 1. Dan yang tadi 0,0 dan 0,1 oleh Pi itu dipetakan ke 0 karena X-nya tadi 0. Nah, itu akan berlaku juga untuk yang 2 dan 3. Ini 2,0 dan 2,1 itu 2,0 akan dipetakan ke 2 dan 2,1 juga akan dipetakan ke 2. 3,0 dipetakan ke 3 dan 3,1 juga akan dipetakan ke 3. Nah, jadi karena tadi jadi terbukti ya bahwa proyeksi dari Pi1 merupakan epimorfisme. Di mana tadi epimorfisme adalah sebuah homomorfisme yang surjektif. Jadi setiap pasangan di
ini di belakang ini mempunyai pasangan di yang depannya sesuai definisi yang tadi. Pi1 sama dengan Pi1 X, Y sama dengan X. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, karena tadi baru terbukti bahwa dia epimorfisme, maka selanjutnya kita akan mencari kernelnya. Apakah kernelnya itu sesuai dengan definisi atau tidak, seperti itu. Nah, kita akan membuktikan bahwa kernel dari Pi1 adalah himpunan 0 dikalikan Z2, seperti itu. Nah, kita akan perhatikan kembali bahwa kernel dari Pi adalah himpunan 0 dikalikan Z2. Kernel ini adalah unsur-unsur dari Z4 dikalikan Z2. Yang petanya adalah unsur-unsur identitas yang berada di Z4. Seperti itu. Nah, unsur identitas di Z4 adalah 0. Ini tadi ya operasi modulo 4, elemen identitasnya adalah 0. Maaf, ini saya tidak membuat tabelnya, seperti itu. Nanti mungkin bisa teman-teman sambil kita cari bersama ya, seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman sudah bisa untuk mencari operasi modulo Z4 ini dan bisa menemukan identitasnya adalah 0. Jadi kita akan menentukan elemen dari Z4 kali Z2 ini yang dipetakan hasilnya adalah 0, seperti itu. Nah, unsur-unsur dari Z4 kali Z2 ini yang petanya 0 adalah 0,0 dan 0,1. Kenapa? Karena tadi di slide sebelumnya tadi ya, kita tahu di sini bahwa 0,0 itu dipetakan ke 0 dan 0,1 itu dipetakan ke 0. Kenapa? Karena sesuai definisi itu Pi1 X, Y sama dengan X. Jadi petanya haruslah X itu sendiri. Nah, karena tadi identitasnya adalah 0, maka yang kita cari adalah yang petanya 0. Nah, di mana yang petanya 0 itu adalah pasangan dari si 0,0 dan 0,1 begitu. Ini. Karena tadi elemen identitasnya 0, maka petanya harus 0. Yang petanya 0 itu hanya 0,0 dan 0,1 begitu. Jadi terbukti bahwa proyeksi Pi1 itu merupakan epimorfisme. Nah, karena 0,0 dan 0,1 adalah elemen dari himpunan 0 kali Z2 ini, maka himpunan dari 0 kali Z2 adalah himpunan 0 itu sendiri dikalikan himpunan dari 0 dan 1. Anggota dari si Z2 tadi, anggota dari bilangan bulat modulo 2 itu adalah 0 dan 1. Nah, ketika himpunan 0 dikalikan dengan himpunan 0 dan 1 itu akan menghasilkan himpunan 0,0 dan 0,1. Nah, ini sesuai dengan tadi hasil dari Z4 dikalikan Z2 itu. Nah, hasil ini sama persis dengan Pi1 X, Y sama dengan X yang sebelumnya dibahas tadi. Jadi, terbukti benar bahwa kernel dari Pi1 adalah himpunan 0 dikali Z2. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada teman-teman yang ingin diskusi bersama, saya persilahkan. Atau mungkin ada yang ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi dari apa yang saya sampaikan.
Baik, silakan teman-teman. Ada lagi yang ingin mengkritisi? Mbak Marpuah. Iya, Mbak. Enggak, ini masih dulu ya Mbak ya. Berarti setiap homomorfisme itu pasti ada kernel sama image-nya tadi ya Mbak ya. Image atau range itu kan Heeh. kalau tidak salah daerah hasil ya, Mbak, kalau kita kenal. Kecil suaranya Mbak. Kalau kita kenal di himpunan itu ring atau image itu merupakan daerah kawan, daerah hasilnya itu, Heeh. Mbak. Heeh. Heeh. Jadi mungkin ada yang bisa meluruskan terkait karena ini kan terkait dengan grup faktor dan subgrup normal ya. Jadi mungkin kalau pemahaman saya keliru, tolong diluruskan itu. Karena ini terkait dengan itu juga. Terus ini ada nggak Mbak contoh lain yang dia yang operasinya antara grup satu sama untuk homomorfisme antara grup yang pertama dengan grup yang kedua yang dipetakan itu operasinya beda gitu Mbak. Kalau tadi kan contohnya sama-sama tambah ya Mbak ya penjumlahannya. Iya, tadi penjemahan. Hmm, Bentar, Mbak. Saya stop share dulu nggih. mungkin. Saya coba buka.
Mbak, ini kan di buku ya, apa saya fotokan dulu terus saya coba share screen gitu? Iya aja, Mbak. Iya aja, Mbak. Kalau butuh kan udah cepet. Oke, sambil menunggu, gimana kalau kita coba, waktunya masih ya? Kalau kita coba untuk mencoba mengerjakan soal, bagaimana ya teman-teman? Nanti kita sambil belajar bareng ya, saya sendiri juga masih perlu banyak belajar ini. Mbak.
Oke. CO. Sudah ya teman-teman, kita buka satu
homomorfisme ya, Mbak? Oh, Iya, Mbak. Benar homomorfisme. Mungkin Mbak Mami ingin menampilkan jawabannya biar teman-teman yang lain juga tahu seperti itu. Kalau jawabannya insya Allah sudah benar homomorfisme kalau menurut saya. Mbak di share screen soalnya tadi, Mbak. Oh ya, bentar. Nah, bisa dijelaskan ke teman-teman ya. Nih, sudah terlihat ya. Bahwa F Mbak, Ya, benar-benar. Ya Mbak, gimana? Suaranya rada putus-putus ya? ya Mbak. Ya, FM. Gimana Mbak? Itu kan akan mau membuktikan homomorfisme kan, itu Ya, akan dibuktikan dulu bahwa tadi operasinya perkalian ya Mbak. ya Operasi kan pastinya perkalian. perkalian. Misalkan A, B elemen dari CO tadi Ya, merupakan bilangan kompleks tanpa nol, kan kemudian akan dibuktikan bahwa F A kali B sama dengan FA dikali FB. ini ya Mbak. AB. Dalam Ini. kurung ya, A kali B sama dengan FA Jadi maaf ya, tulisannya pakai besar semua ini. Betul ini tadi salah. FA kali FB ya. Terus di bawahnya lagi Mbak, Ya, FA kali B, FAB itu sama dengan A kali B. A kali B-nya pakai itu enggak Mbak? Pakai bar enggak? Karena di sini Enggak. Hah? enggak. Karena di sini Enggak. BB Kan itu pakai enggak kira-kira? Yuk. Di sini
definisinya pakai X bar loh. Maaf. FZ sama dengan Z bar. FZ itu fungsi FZ-nya bar. Iya, Heeh, fungsi Z FZ bar ya. Z-nya. Z bar. Berarti di sini AB-nya pakai bar enggak atau cuma gini? A kali B biasa pakai atau A kali B bar? A bar kali B bar. Nah, nanti akan dibentuk seperti itu. Nyoba ini loh, Mbak. Iya, wah Mbak, saya juga belajar bareng-bareng. Ini kita belajar bareng-bareng, Mbak, diskusi. Hah? Iya, iya. A bar dipisah, Mbak. A bar B bar. A bar. Lah, A-nya beda, Mbak. Mbak, huruf A-nya sama B-nya itu nggak bisa huruf kecil-kecil. Huruf kecil, Mbak. Mau Iya, harusnya pakai huruf kecil semua, A, Mbak. B Tapi elemen. ini tadi newsletnya itu kayaknya salah yang title. Jadi ketiknya sudah semua. Mohon maaf ya. Nanti saya benarkan setelah ini. Itu pakai anonim. Oh ya, boleh. Monggo, silahkan. Jangan kalau mau melanjutkan, boleh. Sudah bisa kan, Mbak? Langsung orat-orat. Langsung orat-orat, Mbak. Sudah bisa? Halo, Mbak Mami. Belum, Mbak. Halo. Oh, belum bisa orat-orat? Belum. Oh, hilang ya? Ya, kenapa ya ini? Mungkin Mas Ali bisa bantu. Di bagian annotate-nya, Mbak. View option terus request annotate. Yang request annotate dari Bu Mami. Kalau enggak, Mbak Marfuah ini aja. Share whiteboard mungkin. Kayak aku nggak punya website itu, Mas. Mohon maaf. Oh ya, coba ya. Iya, mungkin Mas Ali bisa bantu. Mohon maaf ya. Stop dulu bentar, Mbak. Pakai whiteboardnya. Iya, ini. Pak, stop share ya. Ini pakai laptop yang satunya soalnya. Maaf. Oke, silakan Bu Mami kalau mau nyoret-nyoret. Akan dibuktikan tadi F ini sambungannya tadi ya, Mbak ya. FA kali B tadi sama dengan F
FA karena operasinya sama kayak yang tadi Mbak. Iya. FA, FB. FB. Iya. Tuh, kemudian sama dengan tadi FZ sama dengan X bar. Iya. Sama dengan Z bar ya Iya, Mbak ya. FZ sama dengan Z bar definisinya. Berarti A begini. A bar begini ya. B bar sama dengan atau Mungkin itu hapusnya gimana nih ya? yang sebelah kiri atau Hapusnya. sebelah kanan, Mbak? Iya, sebelah kanan nih. Iya, benar. Hapusnya kayak mana nih? Itu udah benar itu. Lanjut. Terus Ini dia jadinya boleh digabung nggak kira-kira ya barnya? itulah Mbak AB bar. Iya. Terus kalau misalnya dia ini kan FAB sama dengan AB bar Iya. atau A bar kali B bar. Nah kalau dia misalnya kita buat satu-satu, kalau dia FA itu Iya. akan menghasilkan A bar. Iya. A bar. Kemudian kalau dia, saya sini sebelahnya, FB itu akan menghasilkan B bar. Nah, jadi kalau dia FA kali FB itu sama dengan A bar, kan di FA itu kan A bar, dikali FB-nya tadi dikali B bar. B bar. Ya. B bar. Iya. Udah benar, Mbak. Terus, Mbak, berarti dia sama nilainya Iya. FAB sama dengan tadi AB bar. Kemudian kalau FA kali FB itu juga AB bar. Jadi fungsi F yang memetakan CO ke CO itu merupakan homomorfisme. Iya. Gitu Mbak ya? Iya, benar. Benar, Mbak. Jadi sesuai dengan jawaban dari Bu Mami tadi ya teman-teman, bahwa tadi langsung saja ya. Tadi kan fungsinya itu C bilangan kompleks tanpa 0 dengan operasi perkalian. Fungsi F itu memetakan dari C0 ke C0 dengan definisinya tadi FZ sama dengan Z bar, di mana setiap Z itu berada di C0. Nah, seperti yang dikerjakan Bu Mami tadi, bahwa terbukti itu ketika kita ambil sebuah elemen, yaitu tadi permisalannya A sama B, itu berada di C0, itu akan sama dengan FAB itu akan sama dengan FAFB, sehingga C0 sehingga fungsi F itu adalah homomorfisme. Seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Ada teman-teman yang ingin berdiskusi lagi? Mbak, berarti kernelnya satu ya Mbak ya? Gimana, Mbak? Kernel dari itu tadi, Iya. homomorfisme tadi. Satu. Kernelnya satu. Jika lebih lanjut kita lanjutkan perhitungannya tadi ya, Mbak? Iya. Karena tadi identitas perkalian.
Nah, identitas perkalian itu 1. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah mau ada diskusi lebih lanjut atau bagaimana? Kalau sudah mungkin dicukupkan, Mbak Marfuah. Oh. Biasa. Baik, baik Mas Ali. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kurang dalam penyampaian materi kali ini. Demikian dari saya, ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Marfuah. Mbak Marfuah. Bu Mami, Mbak. kalian kita akhiri ya. Terima kasih. Iya Mas. Iya Mas, monggo.